Pertama, apakah tokoh Pak JK, Pak Sutioso akan bergabung? Dan mengapa baru diumumkan? Apakah betul ada ketakutan dari tokoh-tokoh? Kalau saya boleh rumuskan dalam satu kalimat, memang kita lebih menantang dalam mengundang tokoh-tokoh. Jadi akan banyak tokoh-tokoh yang sebetulnya bekerja di balik layar, tapi kemudian tidak bersedia dicantumkan namanya dalam tim nasional. Nah, yang ketiga soal dana. Yang kemarin itu baru sebagian dari seluruh bangunan atau seluruh tim nasional. Dan nanti dalam waktu tidak lama 1-2 hari kita akan jelaskan terus dan dimatangkan secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Anda lihat di posko baru kita, sekretariat baru kita di Jalan Diponegoro sedang terus bebenah bagian dari improvement, dan sebetulnya kita punya sejumlah tempat kegiatan yang selama ini berjalan. Anda tahu di Brawijaya berjalan, di berbagai tempat juga berjalan. Hari ini saya ingin menjelaskan setelah timnas dibentuk apa yang sedang dikerjakan. Teman-teman sekalian, seperti kita tahu pada hari Senin ya, Pak Anies dan Pak Muhaimin telah mengumumkan susunan timnas, disebutnya timnas Amin, yang disimbolkan dalam bentuk kesebelasan sepak bola, disertai dengan beberapa pemain yang mensupportnya. Yang diumumkan Pak Anies pada hari Senin tadi adalah baru merupakan core ya, dan belum mencerminkan seluruh struktur tim yang akan menjadi tim resmi. Nah, Pak Anies juga mengatakan bahwa sebetulnya selama ini banyak sekali elemen yang sudah bekerja, baik 3 partai mendukung, begitupun ada 2 partai yang belakangan masuk, partai baru, dan juga elemen non partai, elemen keumatan, elemen santri, elemen buruh, elemen relawan politik, elemen petugas kesehatan, guru, para kiai, para nyai, perempuan, dan sebagainya, termasuk teman-teman milenial, teman-teman usaha kecil, dan sebagainya. Itu semua merupakan andalan kita di lapangan. Karena itu kita mengibaratkan bukan sebagai piramida seperti biasa, ini piramida terbalik, di mana yang paling utama adalah para penggerak di lapangan yang sekarang ini terus bekerja. Dan kami yang diumumkan pada kesempatan adalah sebagai supporting yang ada di paling belakang. Kira-kira begitu cara filosofi kita melihat tim kerja. Karena itu tim kerjanya, tim pemenangan ini akan sangat besar, akan sangat luas. Karena kita ingin menghormati, mengapresiasi seluruh elemen yang selama ini bekerja. Dan seperti dikatakan tadi, kemarin kita sampaikan itu karena memang ada keharusan dari KPU. Tetapi sekarang kita sedang menyusun tim lengkap yang mungkin jumlahnya cukup besar, dan dalam 1-2 hari mungkin sebelum akhir pekan, insya Allah di Sabtu atau Minggu akan kita umumkan kepada masyarakat. Sekarang ini kita sedang memastikan, menghubungi tokoh-tokoh, memastikan kembali kesediaan beliau, karena sejumlah tokoh senior akan masuk dalam apakah namanya tim penasehat, tim pengarah, kemudian juga ada dewan pakar. Tentu saja Dewan Pembina adalah isinya elemen pimpinan tertinggi partai politik, Dewan Pengarah adalah gabungan keduanya. Kemudian nanti ada Dewan Pakar yang isinya adalah para ahli, para profesor, para praktisi yang selama ini sudah berkontribusi dalam menyusun visi misi yang sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat. Nanti di dalam jajaran tim Dewan Penasehat banyak sekali tokoh-tokoh berpengaruh, dari ulama, dari ex-militer, dari tokoh nasional, dari berbagai bidang, itu juga akan berjajar di sana. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama lagi akan diumumkan. Begitupun di bawah, setelah para co-captain itu diumumkan, ini yang sebelah salah satu co-captain yang menggawangi keumatan atau kelompok agama. Nanti para co-captain akan dilengkapi dengan kedeputian. Ya, kedeputian itu adalah istilahnya tim kerjanya. Nah, co-captain ini yang mengarahkan dari pekerjaan para deputi-deputi dan bawahnya. Itu kurang lebih, dan kami terus ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada seluruhnya yang terus bergerak tanpa henti, tidak ada kendornya gitu.
dan insya Allah pada waktunya teman-teman itu akan dijajarkan dalam tim nasional yang akan diumumkan dalam waktu tidak lama lagi. Nah, mohon Gus Masin sebagai salah satu dari co-captain untuk menyampaikan sedikit penjelasan. Silakan Gus Masin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sudirman Said telah menyampaikan beberapa hal pada siang hari ini. Tentu yang dipasrahi ke saya tentang keumatan, saya berharap seluruh komponen relawan, para kiai, para ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas yang lain dan tokoh-tokoh agama yang lain untuk terus melakukan kerja di lapangan dalam rangka pemenangan amin untuk pemilu Pilpres 2024. Itu aja ya, cukup pokoknya terus bekerja karena ini semua timnas ini mau dilengkapi sambil menunggu nanti akan diumumkan pada saat depan ya. Waktunya saya nggak bisa ini Pak Dir. Itu aja cukup Mas. Insya Allah sebelum akhir pekan atau sebelum hari Minggu kita akan mengumumkan itu. Kami mendapat satu support dari para tokoh agama, baik itu agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, Hindu, untuk terus menjaga berkah langit, menjaga dukungan alam semesta. Karena Pak Anies dan Pak Muhaimin adalah sampai pada titik ini banyak sekali mengalami miracle, keajaiban-keajaiban. Dulu dibayangkan tidak bisa mendaftar, tapi hari ini alhamdulillah sudah mendapatkan nomornya nomor 1 lagi gitu ya. Dan itu artinya kita siap terus berlayar. Maka itu saya jelaskan sekali lagi, insya Allah dalam waktu dekat tim besarnya akan disampaikan ke publik. Mas Emi mungkin bisa menambahkan dari sisi milenial atau anak-anak muda. Ya, makasih teman-teman semua. Hari ini teman-teman milenial penuh dengan energi positif karena co-captain yang kemarin sudah diumumkan, komposisinya sangat bervariatif dan mewakili dari semua aspek, terutama juga ada dari Mas Yon, dan itu sangat positif ya, dari anak-anak muda. Kemarin juga teman-teman dari tim anak muda sudah berbincang dengan Mas Yon untuk diskusi merancang gerakan untuk depan. Tapi strukturnya nanti kembali akan disampaikan selanjutnya. Tapi yang pasti optimismenya terus bertumbuh dan gerakannya akan terus bergulir lebih baik dan lebih besar. Terima kasih. Terakhir, sejumlah Purnawirawan Patri akan juga bersama kita. Mereka akan duduk di baik di tim pengarah maupun tim penasehat dan juga dewan pakar. Begitupun 1-2 deputi akan datang juga dari kalangan Purnawirawan TNI dan Polri, seluruh angkatan. Baik, demikian penjelasan kita hari ini. Sekarang sedang berlangsung rapat timnas di Jalan Situbondo. Mereka terus mematangkan, fine tuning seluruh rencana bagaimana mempercepat gerakan ke lapangan, terutama setelah hari kampanye dibuka, yaitu pada tanggal 28 November. Nah, sekarang menuju 28 kita sedang menata rencana mempercepat. Pertama, apakah tokoh Pak JK, Pak Sutioso akan bergabung? Pak JK mungkin tidak bisa bergabung karena beliau kan ketua Palang Merah Indonesia. Saya saja sebagai sekjen tahun lalu kan saya mengundurkan diri karena kita ingin menjaga netralitas PMI dan juga ingin menjaga efek di antara seluruh tim damai. Pak Sutioso insya Allah bergabung karena Pak Sutioso kan juga dewan pembina atau penasehat dari Partai Nasdem ya. Dan beliau aktif sekali menghimpun teman-teman sahabat atau senior-senior dari Purnawirawan. Kemudian mengapa baru diumumkan? Apakah betul ada ketakutan dari tokoh-tokoh? Kalau saya boleh rumuskan dalam satu kalimat, memang kita lebih menantang dalam mengundang tokoh-tokoh. Jadi meskipun beliau mengatakan kita bekerja all out, tapi tolong ya jangan masuk dalam tim resmi gitu. Dan itu jumlahnya banyak. Bagi kami itu adalah tabungan, tenaga tabungan. Jadi akan banyak tokoh-tokoh yang sebetulnya bekerja di balik layar, tapi kemudian tidak bersedia dicantumkan namanya dalam tim nasional. Nah, yang ketiga soal dana. Tentu saja kita akan transparan dan jalan kita adalah bagaimana mendorong pemberantasan korupsi, gitu ya, penegakan hukum. Jadi tidak mungkin kita mulai dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, sebetulnya kalau saya boleh katakan teman-teman sekalian, sumber dana kita terbesar dari mana? Bukan dari para penyumbang kepada capres, bukan, atau cawapres,
Tapi dari relawan yang sekarang ini bekerja luar biasa. Coba Anda lihat, baju-baju mereka, kaos mereka, rompi mereka, topi mereka itu dibikin sendiri tuh. Warna-warni luar biasa. Itu kalau dijumlahkan berapa nilainya gitu. Jadi andalan utama kita adalah karena ini gerakan rakyat, maka masyarakat yang akan mendanai gerakan itu. Seperti ibaratnya perang gerilya gitu ya. Gerilya itu kan tidak ada markas besar, adanya masyarakat yang iuran makanan, iuran logistik. Itu yang sedang terjadi. Dan kami sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih, rasa syukur bahwa itu semua terus berjalan. Gitu ya nanti. Ada lagi? Ya, bisa. Mas. Halo Pak, saya Dayat dari Harian Kompas. Ini kan waktu sekitar 2 minggu lagi sebelum kampanye, dan beberapa kali Ketua Bawaslu itu mengingatkan kepada pasangan calon untuk menahan diri untuk tidak kampanye. Nah, dari Timnas Amin sendiri bagaimana strateginya di memaksimalkan 2 minggu sosialisasi ini untuk turun ke rakyat, dan apa saja langkah-langkahnya gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi definisi kampanye dan tidak itu kan sangat formalistik ya, legalistik. Jadi kita hindari yang dilarang itu. Tapi selebihnya kita kerjakan. Jadi katanya ada fikih gitu ya. Kalau urusan dunia itu hindari yang dilarang, selebihnya boleh dilaksanakan. Ya, kita akan lihat rambu-rambu itu, gitu ya. Dan insya Allah tidak akan berubah. Kita akan ketemu masyarakat. Besok hari Sabtu beliau di Makassar, kemudian sambung ke Malang. Ada acara di UNED. Kemudian tanggal 22 ada acara di Solo. Selebihnya akan menyesuaikan event yang sudah direncanakan. Begitupun Pak Cawapres. 1, 2 lagi, ya, Pak. Wih, masih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, izin Pak Dirman, selain tadi menanyakan Pak Anies Kala sama Yosef, bagaimana dengan Bu Susi? Yang kedua, kan kalau dari Timnas itu dari belakang militer sekarang TKN dan TPN itu pengusaha boleh menjelaskan alasannya kenapa minim pengusaha di stopkan juga. Itu aja Pak Eva dari Republika. Perkenalan. Pak, makasih. Pak Anies dan Pak Muhaimin berkomunikasi baik dengan Bu Susi, berteman baik. Apakah Bu Susi bersedia menjadi bagian dari tim secara resmi? Kita belum tahu. Tapi dari sisi wacana, dari sisi kecenderungan, dari sisi values itu Bu Susi tampaknya menjadi bagian dari usaha-usaha perubahan, mudah-mudahan. Dan kita menghormati kalaupun beliau tidak berkenan untuk masuk dalam tim, tapi kita dalam komunikasi yang baik. Yang kedua, yang sebelah kan pengusaha ya. Ini semuanya para pengusaha berusaha supaya Pak Anies menang gitu. Jadi kami semua memang betul tidak ada wajah pengusaha yang menonjol. Tetapi saya katakan tadi, peran pendanaan itu yang paling besar adalah datang dari masyarakat, dari rakyat. Dan karena itu meskipun aliran dana kepada tim nasional itu barangkali tidak sebesar dari yang lain, tetapi sebetulnya yang sedang bergerak di lapangan itu jauh lebih besar daripada apa-apa yang bisa kita perlukan. Jadi kita berterima kasih untuk itu. Gitu ya, Pak. Kompas silakan Pak. Oh, Pak, silakan. Tiba Kompas TV bagaimana menindaklanjuti soal strategi pemenangannya Amin nanti saat kampanye dimulai 28 tanggal 28 nanti, saat tetangga di kubu tetangga sudah menyinggung masalah draporan dan yang lain-lain, masalah konstitusi dan lain-lain. Mungkin penekanan apa yang bakal dikedepankan atau akan ditonjolkan teman-teman Amin nanti saat kampanye, terutama yang menindaklanjuti soal semangat perubahan yang diusung oleh Amin. Jadi kata kuncinya adalah keadilan sosial. Itu kata kunci. Dan kami tadi oleh Gus Masin dinyatakan Anies Muhaimin sangat memperoleh berkah langit sampai di titik ini. Karena itu kita akan mendorong suasana kampanye yang sejuk. Kita tidak ingin menyerang-nyerang. Kita ingin menonjolkan agenda-agenda, gagasan-gagasan perubahan yang orientasinya adalah keadilan. Karena itulah masalah utama kita. Nah, jantrengannya atau terjemahannya adalah keadilan bagi perempuan, keadilan bagi anak muda, keadilan bagi kesetaraan bagi santri. Ada 28 kelompok yang kita address, bagaimana dikelola sehingga mencapai keadilan. Gitu Mas. Mbak Adi mana dulu? 8. Boleh Mas? Yes.
Halo, Ya. saya Irfan dari wartawan Tirta DKI, Pak. Jadi menanyakan Pak, kemarin kan Bapak dengan Pak Rogi, Pak Berdewan kan menghadap ke Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Iya. Nah ini di tengah-tengah ini seberapa relevankah masukan-masukan ketua umum dan siapa saja yang dihadapi atau dipertemui ketua umum siapa saja dan kemarin juga Pak Habib Abu Bakar juga menyampaikan tanggal 27 akan ada pengumuman timnas Amin, apakah itu benar dan bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih. Ya. Jadi betul kami kemarin dipertemukan dengan Pak Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem dan itu akan juga kita lakukan ke partai-partai lain. Jadi insya Allah kita akan mohon waktu ke PKS, kemudian ke PKB. Tentu akan bertemu dengan dua partai yang mendukung, tapi lebih dalam suasana informal gitu. Bagaimana partisipasi dari partai politik? Seperti kita tahu, presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik. Tentu saja kita akan mendengar masukan-masukan beliau dan sangat positif, termasuk pesan untuk menyampaikan pesan santun, tidak menyerang itu datang dari Pak Surya Paloh juga kemarin. Besok kita akan atau hari ini akan ketemu Pak Sayyid. Nah, yang kedua tadi Pak, sorry. Kampanye dari Habib Abu Bakar tanggal 27. Ya. Jadi kita akan umumkan dari tim besarnya, barangkali presiden belum datang. Yang kemarin itu baru sebagian dari seluruh bangunan atau seluruh struktur tim nasional. Nah, nanti dalam waktu tidak lama 1-2 hari kita akan jelaskan karena sedang dimatangkan sekarang, sedang difinalkan. Yuk. Ya. Coba baru silakan Mas. Ya Pak Dirman, saya Sulungnop dari KBA. KBA. Yang pertama, kemarin kan disebut jumlah timnasnya 50. Yang Pak Dirman jelaskan tadi kan ada pembesaran atau perluasan dukungan. Apakah bisa disebut nanti jumlahnya total berapa? Terus yang kedua, publik bertanya apakah Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio masuk ke dalam timnas, dan bolehkah disebut nama-nama yang tadi Pak Dirman sebut itu, di-spill artis siapa, kemudian tokoh keumatan siapa, dan lain-lain. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang menyampaikan 50 atau lebih, tapi sebetulnya tidak mungkin sejumlah itu karena sekarang aja tim yang sudah diumumkan sudah berapa? 12 ya. 12 itu akan membawai sejumlah deputi. Deputi akan membawai kelompok-kelompok kerja. Jadi memang secara logika akan sangat besar jumlahnya. Dan ini kan bukan birokrasi. Ini kan bukan timnya perusahaan yang berakibat pada gaji dan sebagainya kan. Jadi ini timnya besar tidak apa-apa karena memang memerlukan partisipasi dari publik. Jadi itu akan diumumkan pada waktunya. Sekali lagi Pak Gatot berkomunikasi dengan baik dengan Pak Anies dan juga Pak Cawapres. Saya kadang-kadang ikut serta dalam diskusi, tapi beliau punya peran atau punya kedudukan strategis di satu organisasi sehingga tidak mungkin namanya dicantumkan dalam tim. Tapi kami sangat berharap bahwa tokoh-tokoh seperti Pak Gatot itu terus mensupport kita dari belakang. Ya.